Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, video ini dibuat sebagai tugas UAS dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini. Nama saya Ayu Listiani, NPM 1811010264 dari kelas A semester 5 dengan dosen pengampu Bonda Sofia Mas Ayu. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Langsung saja, di sini saya mengambil materi dari hakikat evaluasi. Materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran anak usia dini. Evaluasi pembelajaran anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan pelaksanaan program. Materi yang kedua yaitu tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, tujuan dari evaluasinya itu yaitu meliputi yang pertama, untuk mengetahui aspek fisik berbagai aspek perkembangan secara individu yang meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, agama dan moral, serta memberikan informasi perkembangan anak secara spesifik. Yang kedua, untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Yang ketiga, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Yang keempat, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus atau tidak. Yang kelima, untuk membentuk perencanaan program. Yang keenam, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan anak. Materi yang ketiga yaitu fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, fungsinya itu meliputi yang pertama untuk memberi umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan pelaksanaan program. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Yang ketiga, memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk melakukan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan bimbingan terhadap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Yang keenam, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental anak. Yang ketujuh, yaitu mengetahui hambatan-hambatan dan kesukaran yang dialami anak dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, menilai tingkat keterampilan dan pengetahuan anak. Yang kesembilan, memberikan bahan masukan berbagai pihak dalam rangka pembinaan selanjutnya terhadap anak, khususnya pada jenjang pendidikan berikutnya. Yang kesembilan, sumber data atau masukan bagi kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Materi yang ketiga yaitu ada prinsip evaluasi dalam program pembelajaran. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip evaluasi dalam program pembelajaran itu? Nah, di sini akan disampaikan beberapa prinsip yaitu yang pertama menyeluruh, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada tujuan, yang keempat objektif, yang kelima terbuka, yang keenam bermakna, yang ketujuh mandiri, dan yang kedelapan sesuai dengan kurikulum. Materi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dicatat dalam evaluasi sehari-hari. Yang pertama, anak-anak yang belum mampu melaksanakan tugas dengan anak-anak yang telah mampu melaksanakan tugas dalam waktu yang lebih cepat dari alokasi waktu yang disediakan. Yang kedua, kebiasaan atau perilaku anak yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau standar kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, kejadian-kejadian penting yang terjadi hari itu, seperti anak mampu menulis namanya untuk pertama kalinya. Nah, semua itu harus dicatat dalam evaluasi sehari-hari.
Materi yang selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi dalam lembaga PAUD. Nah, yang meliputi yang pertama, sebelum memulai evaluasi, sebaiknya guru mengumpulkan dan menyiapkan segala sesuatu sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, sebagai proses evaluasi berlangsung, anak didik tidak mengetahuinya sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Yang ketiga, kondisi psikis guru harus netral, artinya ketika proses evaluasi sedang berlangsung, guru harus mengesampingkan segala bentuk prasangka, kekesalan, kejengkelan, kemarahan, dan perasaan lainnya pada anak didik. Yang keempat, evaluasi harus dilakukan secara individual, atau anak harus mendapatkan giliran yang merata dan perlakuan yang sama. Yang kelima, guru harus mencatat dan mengelola hasil evaluasi dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, evaluasi bersifat kualitatif. Artinya, aspek-aspek yang dievaluasi adalah kemampuan atau kompetensi sesuai dengan irama tumbuh kembangnya. Materi yang terakhir yaitu macam-macam evaluasi pendidikan anak usia dini. Nah, untuk melakukan evaluasinya itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama pemberian tugas, yang kedua observasi, yang ketiga anekdot rekor atau catatan anekdot, yang keempat unjuk kerja, yang kelima percakapan melalui percakapan terstruktur ataupun tidak terstruktur, yang terakhir yaitu portofolio. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.